Film Beautiful Mind menggambarkan seorang ilmuwan yang melawan gangguan skizofrenia paranoida dalam dirinya. Karakter Jonas yang diperankan oleh Russell Crowe adalah mahasiswa pasca sarjana baru di Universitas Princeton yang juga menerima penghargaan Carnegie, yakni penghargaan bergengsi dalam bidang matematika. Tadinya, pihak universitas menjanjikan John kamar pribadi, namun tanpa sepengetahuan John, dirinya malah mendapatkan teman sekamar bernama Charles Herman yang diperankan oleh Paul Bettany, seorang mahasiswa sastra. Pada film ini, Jonas yang juga bertemu dengan sekelompok mahasiswa lulusan matematika dan sains lainnya, yaitu Richard Soule, Ainsley Nielsen, dan Bender. Charles Herman yang merupakan teman sekamar John, ia adalah satu-satunya tempat curhat bagi John, dan Charles pula yang mengalihkan perhatian John setiap kali stres atau mengalami tekanan. Sedangkan teman-temannya yang lain justru sering mengejek atau merendahkannya. John tidak dapat mengungkapkan perasaannya dengan kalimat yang baik. Pernah, suatu saat, dia ditampar oleh seorang wanita di suatu klub. Dan suatu hari, John pergi ke klub lagi bersama teman-temannya. Pada kesempatan ini, John dan kawan-kawannya melihat seorang wanita dan awalnya mereka hendak mendekati wanita itu. Tetapi sebelum mendekati wanita itu, John mengemukakan suatu teori yang menentang teori Adam Smith. Teori itu kemudian diajukannya kepada dosennya. Teori itu akhirnya diterima dan menjadikannya seorang yang terkenal. John bekerja di Departemen Pertahanan. John juga mengajar di sebuah universitas dan terpikat oleh salah seorang mahasiswanya. Mereka berkencan dan akhirnya menikah. John memiliki pekerjaan rahasia. Pekerjaan itu ia dapatkan dari seorang penyelia bernama William Parker. William menjadi atasan dan memberikan perintah pada John. Tugas John adalah memecahkan kode daerah yang akan diserang oleh Rusia dan mengirimkan informasi tersebut ke suatu tempat dan memasukkannya ke kotak surat. Suatu malam ketika sedang mengantarkan informasi, John dan William, ternyata tindakan mereka itu ketahuan dan mereka dibuntuti oleh orang-orang Rusia. Orang-orang tersebut menembaki John dan William. Sejak saat itu, John sering ketakutan dan merasa curiga jika ia dibuntuti oleh orang-orang Rusia. Suatu hari ketika John sedang memberikan kuliah umum di Harvard, ia merasa diikuti. John mundur perlahan dari panggung tempatnya mengajar, lalu lari keluar. John dikejar oleh beberapa orang dan bertemu dengan psikiater yang akhirnya menyuntikkan penenang dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Di ruang psikiater tersebut, John kembali melihat Charles yang ternyata tidak dapat dilihat oleh Dr. Rosen. Lalu John divonis menderita skizofrenia. Semua yang terjadi di dunia John hanyalah khayalan saja. Jonas dirawat di rumah sakit MC Arthur. John diberi ACT 5 kali seminggu selama 10 minggu. Awalnya, sang istri Alicia tidak dapat menerima bahwa sang suami mengalami gangguan jiwa skizofrenia. Setelah masa pengobatan John 10 minggu di rumah sakit, John pulang ke rumah dan tetap rutin mengkonsumsi obat. Game teori pengambilan keputusan dapat dilihat pada part scan saat John yang mencoba berhenti meminum obatnya secara diam-diam dari sang istri. Alasan Jonas berhenti meminum obat karena merasa lemas dan kehilangan ketertarikan hubungan badan dengan sang istri Alicia. Saat Jonas mencoba berhenti meminum obat, halusinasi John kembali kambuh dengan munculnya sosok William Parker, Charles Herman, dan Mary's keponakan Charles di rumahnya dan kembalinya sosok jiwa John sebagai prajurit tentara Rusia. Akibat dari halusinasi John, Alicia, sang istri, dan bayi mereka menghampir celaka. Selanjutnya, pada film ini, terjadi negosiasi antara Dr. Rosen, Alicia, dan Jonas. Dr. Rosen menyarankan John untuk menerima pengobatan kembali dan dibawa ke rumah sakit
untuk tetap meminum obatnya secara rutin. Tetapi Jonas menolak usulan dari dokter untuk kembali ke rumah sakit dan memilih tetap tinggal di rumahnya dan berusaha mencari solusinya sendiri dari penyakitnya tersebut. Dr. Rosen juga menyarankan Alicia untuk menjauh dari John selama masa pemulihan John, agar Alicia dan sang bayi tidak celaka untuk kedua kalinya. Lagi-lagi, usul Dr. Rosen ditolak. Alicia menolak saran Dr. John dengan alasan akan tetap tinggal di rumah dan menemani John pada saat masa-masa pemulihan. Akhirnya, mereka sepakat untuk tidak membawa John kembali ke rumah sakit dan Dr. Rosen tetap memantau perkembangan John selama masa pemulihannya di rumah. Pada film A Beautiful Mind ini terdapat teori permainan di dalamnya, di mana situasi yang kooperatif juga terasa. Digambarkan melalui adegan Nas muda bersama keempat pria temannya sedang berada dalam suatu restoran. Di sana mereka melihat 5 wanita cantik, di mana si blonde ialah yang paling cantik di antaranya. Pemikiran Nas menjelaskan, apabila Nas bersama keempat pria temannya saling bersaing dalam situasi kompetitif untuk memperebutkan si blonde ini, maka dipastikan tidak ada satupun dari mereka yang menjadi pemenangnya. Mengapa? Karena satu sama lain akan saling menghilangkan peluang masing-masing, dan jika kemudian mereka mendekati 4 perempuan yang lain, maka kemungkinan juga akan ditolak. Karena dimanapun wanita tidak mau menjadi pilihan yang kedua. Itulah sebabnya kenapa Nas menyarankan kepada teman-temannya untuk saling tidak bersaing. Kenapa mereka tidak saling berkolusi atau bekerja sama saja untuk membagi masing-masing satu perempuan dan dengan satu laki-laki. Dengan demikian, semua akan bahagia mendapatkan jodohnya masing-masing. Ini yang kemudian oleh Nas disebut sebagai socially optimal solution atau kondisi paling terbaik yang bisa dicapai oleh pihak yang seharusnya bersaing, namun mereka memutuskan untuk berkolaborasi. Pada akhir cerita, John meraih Nobel atas istilah yang telah diperkenalkannya, yaitu keseimbangan Nas atau Nash equilibrium, yang didefinisikan sebagai keseimbangan yang tercapai, di mana setiap pemain dalam sebuah permainan tidak bisa lagi memperbaiki posisinya untuk merespon apa yang dilakukan kompetitornya.